Bagi penggemar movie wars atau bisa dibilang perang dunia, Korea Selatan memang kerap memproduksi film-film perang dengan kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan Hollywood. Ciri khas film sejarah perang dari industri perfilman Korsel biasanya tidak hanya bertumpu pada sisi patriotik prajurit dan hal-hal politis dalam peperangan saja, namun juga identik dengan sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga jadilah film perang yang epik dan mengharu pilu. Banyak film berikutnya menghabiskan dana jutaan dolar, gak kalah seru sama film perang Hollywood. Selain itu, film-film patriotik yang akan dirangkup ini akan membuatmu lebih mengetahui sejarah Korea. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share jika konten ini bermanfaat. Tanpa basa-basi, ini dia 10 movie wars Korea terbaik yang sudah saya tonton. Yang pertama ada film The Battleship Island. The Battleship Island merupakan potret kisah nyata perjuangan warga Korea Selatan pada tahun 45 saat Perang Dunia Kedua yang sedang dijajah oleh Jepang. Sekitar 400 warga Korea Selatan menjadi tawanan Jepang serta dipaksa bekerja di pertambangan batu bara di Hashima. Di pulau ini mereka diperlakukan sangat kasar dan gak manusiawi. Gak cuma Indonesia saja yang disengsarakan oleh Jepang. Mengisahkan Lee Kang-ok, seorang musisi jazz yang pindah ke Jepang untuk mencari pekerjaan bersama anak perempuannya dan seluruh anggota bandnya. Naas, ia dan rombongan terjebak di dalam pulau Hashima. Tak hanya itu, 400 orang Korea lainnya yang wajib bekerja di bawah tekanan paksaan Jepang. Para laki-laki bekerja di tambang bawah tanah yang kurang akan alat pelindung, sedangkan para wanita dan anak-anak kecil menjadi penghibur. Mereka seolah diberi secercah harapan saat muncul agen rahasia Korea Selatan Park Moo Young yang diperanin oleh Song Joong Ki yang ingin melawan Jepang. Film dengan biaya produksi sebesar 21 juta dolar atau sekitar 280,4 miliar ini wajib ditonton. Perjuangan rakyat yang tertindas di masa-masa sulit memang menggetarkan hati. Film selanjutnya ada A Taxi Driver. Film A Taxi Driver merupakan film patriotik dalam menyelamatkan negara secara tidak langsung, yaitu peran wartawan dalam menyebarkan berita dan kezaliman para diktator di Gwangju. Ya, mirip-mirip sama pemberontakan Mei 1998 yang melibatkan baik mahasiswa maupun wartawan di Indonesia. Uniknya, seperti judulnya, film ini mengambil sudut pandang seorang supir taksi. Keren bukan? Supir taksi juga membela negaranya sewaktu pemberontakan terjadi. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengisahkan tentang seorang supir taksi yang membawa penumpang seorang wartawan dari Jerman yang datang ke Korea Selatan untuk meliti sebuah peristiwa pemberontakan pahit dalam sejarah Korea. Film selanjutnya ada Still Rain. Film kolaborasi antara Korea Selatan dan Korea Utara menceritakan salah satu tentara terbaik Korea Utara yang diberikan sebuah misi oleh petinggi militernya. Ia ditugaskan untuk membunuh dua pria yang paling dekat dengan pimpinan Korea Utara. Dua pria ini dikatakan sedang merencanakan kudeta, dan jika menjalankan perintah ini, maka akan dianggap sebagai pahlawan karena melindungi negaranya. Tanpa ia ketahui bahwa atasannya itulah yang berencana melecahkan pimpinan Korea Utara. Bagaimana nasib tentara Korea Utara setelah pembunuhan tersebut? Kalian bisa langsung tonton. The Front Line. The Front Line mengisahkan tentang perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kisah ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang mengharu juga. Bayangkan, kalian saudara, sebangsa tapi kalian berperang. Perbedaan identitas komunis dan non-komunis membuat mereka harus melakukan peperangan untuk memperebutkan wilayah. Berlatar tahun 1951 saat gencatan senjata dinyatakan, tapi dua tentara yang tersisa berjuang pertempuran terakhir di garis depan perang Korea. Batalion Korea Selatan sengit memperebutkan sebuah bukit di perbatasan garis depan terhadap Korea Utara. Swing Kids. Tak banyak film Korea yang diadaptasi dari drama musikal. Jika dihitung dalam beberapa tahun terakhir, drama percintaan dan film-film kolosal menghiasi beberapa layar bioskop, khususnya di Indonesia. Namun, di awal bulan Januari 2019 lalu, film Korea Selatan terbaru berjudul Swing Kids tayang di bioskop. Bukan hanya sekedar film drama biasa, namun film Swing Kids dipastikan tampil berbeda. Diadaptasi dari pementasan drama musikal, Swing Kids tak memberikan cerita sedih yang mendayu-dayu.
Setidaknya ini yang terjadi di sebuah kamp tahanan ketika Perang Korea berkecamuk. Memang pada saat itu perang gagasan dan senjata sangat tinggi. Hal ini terjadi pada seorang tentara Korea Utara, Roh Ki-soo, yang sangat tidak menyukai paham kapitalis. Namun di satu sisi, Ki-soo justru ingin mengejar impiannya sebagai seorang pendari handal. Impiannya bisa saja terwujud, andai pergolakan idealis di dalam dirinya tidak begitu tinggi. Sampai akhirnya Ki-soo bertemu dengan 4 orang lainnya, yaitu pria Tiongkok, seorang anti-komunis, yang sejatinya seorang translator atau penerjemah. Pertemuan mereka tanpa alasan. Bisakah Ki-soo kemudian menembus impiannya menjadi seorang penari? Tantangan apa yang akhirnya ia hadapi sebagai seorang komunis atau egonya yang sedang bercita-cita sebagai penari? Ayla the Doctor of War, film kolaborasi antara negara Turki dan Korea Selatan. Film Ayla the Doctor of War berlatar saat Perang Korea di tahun 1950. Saat peperangan terjadi, pasukan Turki ikut andil di bawah komando PBB. Suatu ketika, Sertan Sulaiman, seorang tentara yang ikut Perang Korea, menemukan seorang gadis kecil yang kedinginan berusia 5 tahun. Sang gadis kecil berada di sendirian di kegelapan malam dan kehilangan orang tuanya. Karena mengalami syok berat, ia tidak bisa berbicara, sehingga Sertan Sulaiman menamainya Ayla, yang dalam bahasa Turki berarti bulan. Sertan Sulaiman membawa Ayla ke garnison Turki dan Ayla disambut ramah oleh tentara Turki lainnya. Setelah 15 bulan lamanya, Ayla dan Sertan Sulaiman bersama pasukan Turki harus pulang ke negaranya. Sersan Sulaiman tidak sanggup berpisah dari Ayla dan berusaha mengadopsinya. Tetapi ia akhirnya harus melepas Ayla ke sebuah panti asuhan. Kisah tersebut merupakan kisah nyata. Sersan Sulaiman dan Ayla, yang nama Koreanya adalah Kim Eun-ja, bertemu setelah hampir 60 tahun berpisah. Mereka dipertemukan dalam acara MBC Korea, Ayla, di tahun 2010. Di dalam film ending ini akan dilihatkan video Sulaiman dan Ayla bertemu kembali setelah sekian lama. The Battle, Roar of Victory. Film perang berdurasi 135 menit ini sempat masuk dalam daftar 5 besar film Korea terlaris tahun 2019. The Battle, Roar to Victory diadaptasi dari kisah nyata perjuangan Korea melawan penjajahan Jepang pada tahun 1920. Pada saat itu, seorang pejuang Korea sekaligus ahli pedang bersama anggotanya melakukan misi ke Manchuria, Cina. Dalam misi tersebut, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama yang dikenal sebagai penebak jitu. Kedua tentara kemudian berkolaborasi untuk melawan pasukan Jepang. Karena persenjataan yang dimiliki Korea tak lebih baik dari Jepang, mereka memilih menyusun strategi untuk menjebak tentara Jepang. Meskipun pasukan Jepang sempat dipukul mundur, tapi mereka kemudian menjadi sasaran utama. Pertempuran dua pemuda berbeda sifat ini untuk memerdekakan Korea pun masih jauh dari kata selesai. Bagaimana akhir perjuangan mereka membebaskan Korea dari kekejaman tiranai pasukan Jepang? The Great Battle, film yang berhasil meraih lebih dari 5 juta penonton hanya dalam waktu 21 hari setelah dirilis. The Great Battle merupakan film sejarah yang dikemas dengan genre action. Bercerita mengenai pertempuran antara Goguryeo, salah satu dari 3 kerajaan kuno Korea, dengan dinasti Tang selama 88 hari di benteng Ansi. Pertempuran ini terjadi di tahun 645 dan dipimpin oleh Jenderal Yang Manchun yang membawa 5.000 pasukan untuk melawan pasukan dinasti Tang dari Cina. Kisah yang jadi bagian penting sejarah Korea Selatan ini dikemas dengan apik oleh sang sutradara Kim Kwang-sik. The Battle of Jangsari diadaptasi dari kisah nyata. Battle of Jangsari, film Korea dibintangi oleh artis papan atas Hollywood Megan Fox. Film The Battle of Jangsari bercerita tentang perjuangan yang terlupakan dari 772 tentara pelajar Korea Selatan dalam Perang Incheon. Ratusan tentara pelajar yang berusia sekitar 17 tahun ini dipimpin oleh Kapten Lee Myung-jun. Meski baru mendapat pelatihan selama 2 minggu, mereka harus menjalankan sebuah misi berat, yaitu mengecoh pasukan Korea Utara agar mengalihkan invasinya ke Jangsari. Semua tentara berangkat menggunakan kapal.
Musuh mengira mereka adalah pasukan Korea Selatan yang sebenarnya. Nyatanya, pasukan Korea Selatan baru akan melakukan invasi dan pertempuran yang sebenarnya di keesokan harinya. Mampukah para tentara pelajar ini bertahan dari serangan, atau mereka semua gugur sebagai pahlawan perang? Nah, itu dia film Perang Dunia Korea Selatan terbaik versi channel ini. Menurut daftar tadi, mana menurut kalian yang seru dan bagus? Selalu kunjungi channel ini, berikan masukan dan kritikan kalian untuk perkembangan channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. I am gonna make sure that the world knows about the war in Korea. 멈춰! 멈춰!